Berapa kali dalam hidup kita merasa hampa hanya karena seseorang tidak hadir, atau karena perhatian yang kita harapkan tidak kunjung datang. Kita sering lupa bahwa hati kita pernah kuat, pernah penuh, bahkan sebelum siapapun mengetuk pintunya. Dan disinilah perjalanan ini dimulai. Bukan dengan kalimat besar, bukan dengan tuntutan untuk menjadi sempurna, tetapi dengan sebuah pengakuan sederhana bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari luar diri kita. Para Stoik pernah berbisik lewat waktu, apapun yang bergantung pada orang lain akan rapuh. Bukan berarti kita harus menjauh dari dunia, melainkan belajar berdiri tegak tanpa harus ditopang, belajar mencintai tanpa melekat, menghargai tanpa menggantungkan diri, dan menemukan damai tanpa menunggu siapapun datang membawa cahaya. Di ruang ini, kita belajar menghangatkan diri dari dalam, menemukan kembali pusat ketenangan yang selama ini tertutup oleh harapan dan ketakutan. Mari kita mulai perjalanan untuk bahagia, bukan karena seseorang hadir, tetapi karena kita akhirnya hadir untuk diri kita sendiri. Poin pertama, kesunyian yang sering kita takuti, padahal kita butuhkan. Ada satu ruang dalam hidup kita yang sering kita hindari, namun diam-diam selalu memanggil kita kembali. Kesunyian. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kesendirian identik dengan kelemahan, bahwa sunyi adalah tanda bahwa hidup kita tidak cukup penuh, tidak cukup ramai, atau tidak cukup dicintai. Maka setiap kali kita berada sendirian, muncul rasa gelisah yang tidak selalu bisa kita jelaskan. Rasanya seperti ada kekosongan yang menatap balik, menunggu kita mengakui sesuatu yang selama ini kita sembunyikan. Namun, kesunyian tidak pernah menjadi musuh kita. Justru, dalam tradisi Stoikisme, kesunyian adalah ruang paling jujur yang dimiliki manusia. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, dengan tuntutan sosial, ekspektasi keluarga, dan ritme kehidupan yang tidak pernah melambat, kesunyian menjadi tempat kita meletakkan semua beban itu, satu persatu, hingga akhirnya kita bisa merasakan diri kita apa adanya. Kesunyian sering menakutkan bukan karena ia gelap, tetapi karena ia membuat kita melihat diri tanpa topeng. Kita tidak lagi bisa bersembunyi di balik peran, pencapaian, atau orang-orang yang biasanya mengisi hari kita. Di sana, di ruang hening itu, kita bertemu dengan pikiran yang selama ini kita tunda, kekhawatiran yang kita simpan dalam-dalam, luka lama yang tak pernah diberi kesempatan untuk bicara. Semua muncul ke permukaan tanpa kita undang. Dan wajar jika semua itu membuat kita ingin lari. Tetapi justru dari titik itulah kita mulai belajar. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah buah dari kemampuan menghadapi diri sendiri tanpa menghindar. Dan ironisnya, hanya dalam kesunyianlah kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu. Kesunyian memberi kita ruang untuk mengamati pikiran kita seperti pengamat luar, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Ia membiarkan kita menilai apa yang benar-benar penting, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang selama ini kita kejar hanya karena tekanan orang lain. Kesunyian juga mengajarkan kita kemampuan untuk berdiri tanpa sandaran. Dalam dunia modern, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka bergantung secara emosional pada keramaian. Bukan karena mereka menyukainya, tetapi karena mereka takut menghadapi keheningan. Mereka membutuhkan percakapan, perhatian, atau setidaknya keberadaan seseorang untuk merasa aman. Namun, hakikat kebahagiaan sejati tidak pernah tumbuh dari ketergantungan seperti itu. Ia tumbuh ketika kita menemukan sumber kekuatan dari dalam diri, bukan dari luar. Ketika kita perlahan mulai menerima kesunyian sebagai teman, bukan ancaman, kita mulai merasakan hal yang berbeda. Keheningan yang dulu terasa menekan, kini menjadi lembut. Waktu berjalan lebih pelan. Pikiran tidak lagi berlari tanpa arah. Hati tidak lagi mendesak kita untuk mencari seseorang hanya demi menenangkan rasa sepi. Kita mulai merasakan ketenangan yang stabil, bukan yang rapuh dan bergantung pada kehadiran orang lain. Kesunyian juga memberi kita kesempatan untuk mendengar suara hati yang selama ini dikalahkan oleh kebisingan dunia. Suara itu tidak berteriak, ia berbisik. Ia hanya bisa terdengar ketika kita memberikan ruang. Dan suara itulah yang seringkali menunjukkan arah, bukan arah menuju orang lain, tetapi arah pulang menuju diri sendiri pada akar. Kesunyian bukanlah hukuman atau tanda bahwa kita kurang dicintai. Kesunyian adalah latihan, sebuah ruang suci di mana kita belajar berdamai dengan diri, memahami keinginan kita yang sesungguhnya, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak memerlukan panggung,
tidak memerlukan keramaian, dan tidak memerlukan kehadiran siapapun untuk menjadi nyata. Kesunyian adalah tempat kita kembali menjadi utuh. Poin kedua, ekspektasi sosial yang membuat kita merasa kurang. Ada satu tekanan yang begitu halus, begitu membaur dengan kehidupan sehari-hari, hingga seringkali kita tidak menyadari betapa beratnya ia menekan kita. Ekspektasi sosial. Sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup harus mengikuti pola tertentu, punya lingkungan yang ramai, hubungan yang harmonis, pasangan yang selalu ada, dan kehadiran orang-orang yang seolah menjadi syarat agar kita dianggap normal, bahagia, atau berhasil. Tanpa sadar, kita pun tumbuh membawa beban itu ke dalam kehidupan dewasa, memandang diri sendiri melalui kacamata orang lain, bukan dari nilai yang kita tetapkan sendiri. Disinilah letak masalahnya. Ketika standar kebahagiaan dibangun di atas ekspektasi sosial, kita akan selalu merasa kurang. Kita merasa gagal ketika tidak memiliki hubungan yang stabil. Kita merasa tertinggal ketika menghadapi hari-hari sendirian. Kita merasa tidak cukup ketika tidak ada seseorang yang berdiri di sisi kita untuk menjadi penanda bahwa hidup kita berjalan dengan baik. Ekspektasi itu tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam pikiran kita. Ia tumbuh, mengakar, dan perlahan membentuk cara kita menilai kebahagiaan. Dalam monolog kehidupan modern, banyak orang bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi gambaran ideal yang diciptakan oleh masyarakat. Kita mengenakan topeng keberanian, padahal yang kita rasakan hanyalah ketakutan akan penilaian. Kita menjaga hubungan yang tak lagi sehat, hanya karena takut dianggap sendirian. Kita bertahan dalam lingkar pertemanan yang kosong, hanya agar tidak dicap antisosial. Semua itu lahir dari satu ketakutan yang sama, takut terlihat kurang. Padahal, jika kita menengok sebentar ke dalam ajaran stoikisme, ada satu prinsip sederhana yang nyaris terlupakan, bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh pandangan luar. Para filsuf stoik percaya bahwa hidup adalah tentang integritas batin, bukan validasi sosial. Mereka mengingatkan kita bahwa seseorang tidak akan pernah benar-benar bebas jika hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Namun, hidup di era modern membuat hal itu sulit untuk kita sadari. Suasana sosial hari ini mendorong kita untuk terus tampil kuat, ramai, terhubung, dan selalu bersama seseorang. Seolah-olah kesendirian adalah tanda bahwa ada yang salah dengan diri kita. Bahkan ketika kita memilih untuk fokus pada diri, suara-suara eksternal seringkali muncul untuk mempertanyakan keputusan itu. Kok sendirian terus? Mana pasanganmu? Kamu nggak capek hidup sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu, meski tampak ringan, mampu menembus kepercayaan diri seseorang dan mengacaukan persepsi tentang kebahagiaan. Yang lebih ironis lagi, banyak orang akhirnya membangun gambaran hidup yang tidak mereka inginkan, hanya agar tidak keluar dari jalur ekspektasi sosial. Mereka menjalin hubungan yang tidak memberi kedamaian. Mereka mempertahankan relasi hanya karena takut dipandang gagal. Mereka merelakan ketenangan batin demi mempertahankan citra yang tidak pernah benar-benar mereka butuhkan. Semua itu terjadi karena mereka belum belajar satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak pernah ada di luar diri. Ketika kita mulai melihat lebih jujur ke dalam, kita menyadari bahwa ekspektasi sosial adalah bayangan yang tidak pernah selesai. Ia tidak akan puas, tidak akan berhenti, dan tidak akan pernah memberi ruang bagi diri kita untuk benar-benar bernapas. Bila hari ini kita memenuhi satu harapan, besok akan ada harapan lain yang menunggu. Kita akan terus berlari, terus mengejar, terus merasa kurang, hingga pada akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Dalam kesadaran inilah kita mulai memahami pentingnya membangun jarak antara diri dan ekspektasi sosial. Bukan untuk memusuhi dunia, tetapi untuk melindungi inti diri yang rapuh. Ketika kita berani menilai diri berdasarkan nilai pribadi, bukan norma luar, kita mulai menemukan kebebasan emosional yang selama ini tertutup kabut tuntutan. Kita mulai melihat bahwa sendirian bukanlah kekurangan, melainkan pilihan yang sah. Bahwa tidak memiliki seseorang di sisi kita bukanlah kegagalan, melainkan kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam pada akarnya. Kebahagiaan bukan tentang memenuhi ekspektasi sosial, tetapi tentang membebaskan diri darinya. Kita tidak perlu menyesuaikan hidup demi tampak lengkap di mata orang lain. Kita hanya perlu hadir untuk diri sendiri. Dan dari sana, ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Poin ketiga,
ketergantungan emosional yang tidak kita sadari. Ada satu bentuk keterikatan yang paling licin, paling halus, dan seringkali paling sulit kita sadari. Ketergantungan emosional. Ia tidak datang dengan tanda yang jelas. Ia tidak muncul dalam bentuk permintaan terang-terangan. Ia hadir perlahan, menyusup tanpa suara ke dalam cara kita mencintai, berteman, dan menjalani hubungan. Kita sering mengira bahwa apa yang kita rasakan adalah kasih sayang, loyalitas, atau bahkan kedalaman hubungan. Padahal, tanpa kita sadari, kita tengah menyerahkan kendali kebahagiaan kepada seseorang di luar diri kita. Ketergantungan emosional membuat seseorang merasa bahwa ketenangan batin mereka bergantung pada kehadiran orang lain, bahwa harga diri mereka meningkat atau runtuh berdasarkan bagaimana orang itu memperlakukan mereka hari itu, bahwa hari yang tenang bisa berubah menjadi hari penuh kecemasan hanya karena seseorang tidak memberikan perhatian yang sama seperti biasanya. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak lagi mencintai atau menjalin hubungan. Kita menggantungkan keseimbangan jiwa pada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dunia modern memperkuat pola ini melalui cara manusia berinteraksi, lebih cepat dekat, lebih sering terhubung, tetapi lebih jarang benar-benar mengenal diri sendiri. Banyak orang mengisi ruang emosional dengan kehadiran seseorang, bukan karena benar-benar membutuhkan hubungan itu, tetapi karena takut menghadapi apa yang muncul ketika mereka sendirian. Rasa kosong, rasa tidak aman, atau rasa tidak berharga. Semua emosi yang selama ini disapu ke bawah permukaan, berharap dapat ditangani oleh kehadiran orang lain. Ketika ketergantungan emosional tumbuh, kita mulai merasakan tanda-tanda yang samar namun menyakitkan. Kita mulai merasa gelisah ketika seseorang tidak merespons. Kita merasa tersingkir ketika tidak mendapat perhatian. Kita mulai membangun narasi bahwa tanpa orang itu, kita tidak utuh. Padahal, manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi setengah yang harus dilengkapi. Kita selalu utuh sejak awal, hanya saja kita lupa, atau kita tidak yakin. Dalam ajaran Stoikisme, ini adalah salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan batin. Para Stoik menekankan bahwa seseorang seharusnya berdiri kukuh pada kekuatan internalnya, tidak membiarkan jiwa bergantung pada hal-hal eksternal yang tidak dapat ia kendalikan. Mereka percaya bahwa ketenangan tidak pernah lahir dari luar. Ia tumbuh dari kemampuan untuk menjadi cukup bagi diri sendiri. Ketergantungan emosional dalam kacamata Stoik adalah bentuk kehilangan kendali paling berbahaya, karena kita menyerahkan kekuasaan atas perasaan kita kepada pihak lain yang bahkan mungkin tidak menyadari betapa besar perannya dalam kehancuran atau ketenangan kita. Yang menyedihkan, ketergantungan emosional sering dibungkus dengan kata-kata manis. Aku butuh kamu, tanpa kamu, aku nggak bisa. Kamu satu-satunya yang bikin aku tenang. Kata-kata itu terdengar romantis, tetapi sesungguhnya merupakan tanda bahwa seseorang mulai kehilangan pijakan batinnya. Hubungan yang sehat tidak pernah menuntut kita untuk menjadikan orang lain sebagai penopang utama hidup kita. Hubungan yang sehat adalah pertemuan dua individu yang sama-sama utuh, bukan dua jiwa yang saling menambah luka satu sama lain. Dalam kehidupan modern, ketergantungan emosional juga bisa muncul dari tekanan sosial. Banyak orang merasa harus memiliki pasangan, harus selalu memiliki teman dekat, atau harus berada dalam lingkar interaksi yang stabil agar dianggap normal. Ketika seseorang tidak memiliki semua itu, muncul perasaan bahwa dirinya kurang. Perasaan inilah yang perlahan mengarahkan seseorang untuk menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran siapapun yang bersedia menghilangkan rasa tidak aman tersebut, meski hanya sementara. Namun, ketika kita mulai menelusuri diri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ketergantungan emosional bukanlah tentang orang lain, melainkan tentang bagian dari diri kita yang belum kita terima. Kita takut sendirian karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Kita mencari sandaran karena kita belum percaya pada kekuatan yang kita miliki. Kita mengharapkan seseorang mengisi kekosongan batin, karena kita belum belajar mengisi ruang itu dengan nilai, kegiatan, dan cinta yang berasal dari kita sendiri. Melepas ketergantungan emosional bukan berarti menjauh dari hubungan, bukan pula berarti menutup diri dari kedekatan. Ini tentang membuka ruang bagi diri, agar kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ditopang oleh orang lain. Ketika kita mulai belajar berdiri dengan kekuatan batin sendiri, hubungan justru menjadi lebih jernih. Kita mencintai bukan karena butuh,
tetapi karena memilih. Kita bersandar bukan karena lemah, tetapi karena ingin berbagi pada akar niat. Ketenangan hadir ketika kita mampu berkata, "Aku bahagia," bukan karena seseorang ada di sisiku, tetapi karena aku hadir untuk diriku sendiri. Dan dari titik itulah, kebebasan sejati mulai tumbuh. Poin keempat, budaya sibuk dan ketakutan akan kehampaan. Ada satu fenomena dalam kehidupan modern yang begitu akrab, namun jarang kita sadari. Dampak sebenarnya, budaya sibuk. Kita hidup dalam zaman di mana kesibukan dipuja, di mana penuh jadwal dianggap lebih terhormat daripada penuh ketenangan, dan di mana orang yang tampak santai sering dinilai kurang produktif, kurang ambisius, atau bahkan kurang berarti. Banyak dari kita akhirnya terjebak dalam pola hidup yang padat, bukan karena semua itu penting, melainkan karena kita takut menghadapi ruang kosong yang muncul saat aktivitas berhenti. Ketakutan akan kehampaan ini lebih dalam daripada sekadar enggan menganggur. Kehampaan yang kita hindari sesungguhnya adalah keheningan yang membuat kita berhadapan dengan diri sendiri. Dan bagi banyak orang, itu menakutkan, sebab dalam keheningan, kita mulai mendengar suara-suara yang selama ini kita redam, kegagalan yang belum kita terima, penyesalan yang belum kita hadapi, kesedihan yang belum kita beri ruang untuk berbicara. Kesibukan menjadi tirai yang menutupi semua itu, memungkinkan kita untuk terus bergerak tanpa harus benar-benar merasakan. Dalam budaya modern, semakin sibuk seseorang, semakin tinggi ia dinilai. Kita terbiasa mendengar orang berkata, "Aku sibuk banget," seolah itu adalah bukti bahwa hidup mereka berarti. Padahal, seringkali kesibukan bukanlah tanda kemajuan, melainkan bentuk pelarian. Kita membuat diri tenggelam dalam aktivitas hanya agar tidak sempat bertanya, apa yang sebenarnya membuatku tidak tenang? Stoikisme melihat fenomena seperti ini sebagai bentuk ketidakseimbangan batin. Para stoik percaya bahwa seseorang seharusnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Tahu kapan harus bekerja, kapan harus berhenti, kapan harus mengerahkan tenaga, dan kapan harus kembali ke pusat diri. Namun, ketika kesibukan menjadi gaya hidup, bukan kebutuhan, kita kehilangan kemampuan untuk kembali pada diri kita sendiri. Kita tidak lagi bertanya, apakah yang kita lakukan penting. Kita hanya fokus pada bagaimana agar terus bergerak. Ketakutan akan kehampaan sering membuat kita mengisi hari dengan rutinitas yang tidak selalu bermakna. Kita menerima terlalu banyak tanggung jawab, mengikuti terlalu banyak acara, memasukkan terlalu banyak janji ke dalam kalender, dan bahkan menolak diam meskipun tubuh dan pikiran kita meminta ruang untuk bernapas. Kita melakukan semuanya agar tidak ada celah yang memungkinkan rasa sepi menyelinap. Ironisnya, semakin kita menghindari kehampaan, semakin besar kehampaan itu tumbuh di dalam diri kita. Dan disinilah tragedi kecil kehidupan modern terjadi. Seseorang bisa dikelilingi banyak aktivitas, banyak orang, banyak janji, namun tetap merasa kosong, karena kesibukan tidak pernah bisa menggantikan kebutuhan manusia untuk memahami diri sendiri. Kesunyian yang ditakuti itu sebenarnya adalah tempat pemulihan, bukan ancaman. Tetapi selama kita terus lari, selama kita terus menghindari jeda, kita akan terus kehilangan kesempatan itu. Dalam monolog batin yang jujur, kita perlu bertanya, mengapa kita takut hampa? Banyak orang takut karena mereka merasa kehampaan identik dengan kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengisi hidup mereka. Ada pula yang takut karena mereka menganggap kehampaan sebagai bukti bahwa tidak ada siapapun yang membutuhkan mereka. Tetapi jika kita telaah lebih dalam, ketakutan akan kehampaan sebenarnya adalah ketakutan untuk melihat diri apa adanya, tanpa aktivitas yang menyamarkan, tanpa hiruk-pikuk yang menenangkan ego, dan tanpa orang-orang yang membuat kita lupa bahwa ada bagian diri yang belum selesai kita urus. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia perlu menguasai dua hal, kemampuan untuk bertindak dan kemampuan untuk berhenti. Kedua-duanya adalah bentuk kebijaksanaan. Namun dalam dunia modern, kita terlalu mengasah yang pertama dan melupakan yang kedua. Kita bergerak tanpa henti, tetapi kita tidak pernah berhenti untuk benar-benar hadir. Kita mengejar pencapaian, tetapi mengabaikan ketenangan batin yang menjadi fondasi dari kebahagiaan sejati. Ketika kita mulai menerima bahwa kehampaan bukanlah ruang kosong, melainkan ruang untuk memahami diri, budaya sibuk perlahan kehilangan cengkeramannya. Kita mulai belajar bahwa hidup tidak harus selalu penuh untuk menjadi berarti. Kita bisa berhenti tanpa merasa bersalah. Kita bisa diam
tanpa merasa tertinggal. Kita bisa memberi ruang bagi diri untuk bernapas tanpa merasa kurang ambisius. Pada Okerniak, yang membuat kita merasa hampa bukanlah kurangnya aktivitas, tetapi kurangnya kehadiran diri dalam hidup kita sendiri. Dan ketika kita mulai berdamai dengan kehampaan, kita menemukan bahwa di sanalah kita akhirnya benar-benar pulang. Poin kelima, luka lama yang selalu mencari sandaran baru. Ada satu kebenaran yang sering kita abaikan dalam perjalanan hidup. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Dan ia tidak memudar hanya karena kita memilih untuk tidak mengingatnya. Luka lama, baik itu dari hubungan, keluarga, pertemanan, ataupun pengalaman pribadi, sering bersembunyi di sudut paling sunyi dalam diri kita. Ia diam, tidak menuntut apapun, tetapi tetap hidup. Dan tanpa kita sadari, luka itu terus mencari tempat untuk bersandar, mencari seseorang atau sesuatu yang bisa menambal kekosongan yang dulu diciptakannya. Banyak orang menjalani kehidupan modern dengan bekas luka yang belum tersentuh, rasa tidak dihargai, dikhianati, ditinggalkan, diremehkan, atau tidak pernah dianggap cukup. Luka-luka ini tidak selalu tampak jelas. Terkadang ia muncul dalam bentuk kebutuhan berlebih untuk dicintai. Terkadang ia tampil sebagai ketakutan ekstrem akan kehilangan. Ada pula yang menjelma menjadi kebiasaan menjalin hubungan baru, hanya untuk mengisi ruang hampa yang tidak pernah diperbaiki sejak lama. Kita mengira yang kita cari adalah kehadiran seseorang. Padahal, yang sesungguhnya kita cari adalah rasa aman yang dulu hilang dan tidak pernah kembali. Disinilah letak persoalannya. Luka lama mengaburkan cara kita memandang hubungan. Kita tidak lagi masuk ke dalam hubungan sebagai pribadi yang utuh, tetapi sebagai pribadi yang rapuh, berharap seseorang datang untuk memperbaiki kita. Kita menaruh beban emosional yang berat pada pundak orang lain, seringkali tanpa mereka ketahui. Kita berharap mereka menjadi penawar rasa sakit, padahal penyembuhan selalu datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika luka lama tidak ditangani, kita cenderung mengulangi pola yang sama. Kita dekat dengan tipe orang yang sama, jatuh pada situasi yang sama, merasakan kekecewaan yang sama. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena luka itu sedang mencari rumah. Ia mencari lingkungan yang familiar. Sekalipun lingkungan itu menyakitkan, kita memilih hal-hal yang terasa dikenal, bukan yang sehat. Dan dari situlah siklus yang tak berujung terbentuk. Dalam pandangan Stoikisme, luka lama adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan keberanian dan kejujuran. Para Stoik percaya bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus ditutupi dengan hubungan baru atau perhatian orang lain. Penderitaan harus dipahami, diakui, dan diolah, sehingga kita bisa keluar darinya sebagai pribadi yang lebih kuat. Mereka mengingatkan bahwa mengandalkan orang lain untuk mengobati luka batin hanya akan membuat kita semakin jauh dari ketenangan. Sebab, apa yang bergantung pada luar akan selalu rapuh. Namun, dalam kehidupan modern, banyak orang takut menghadapi luka lama karena mereka tidak ingin merasakan kembali sakit yang pernah mereka alami. Kita terbiasa menghindar sibuk bekerja, sibuk bergaul, sibuk mencari hubungan baru, apa saja yang bisa mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa kita belum pulih sepenuhnya. Tetapi luka yang dihindari tidak pernah sembuh. Ia hanya menunggu, dan suatu hari muncul dalam bentuk ketergantungan emosional, kecemasan, atau hubungan yang berakhir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Membiarkan luka lama mencari sandaran baru hanya akan menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Kita meminta pasangan menjadi penyembuh, padahal mereka bukan tabib. Kita mengharapkan teman selalu mengerti, padahal mereka tidak membaca pikiran. Kita menuntut dunia menenangkan hati kita, padahal ketenangan adalah tugas pribadi yang tidak bisa dilimpahkan. Hubungan seperti ini justru menambah luka, bukan mengobatinya. Satu-satunya jalan keluar adalah keberanian untuk melihat luka itu apa adanya, mengakuinya, menghadapinya, dan duduk bersama rasa sakit yang selama ini kita lari darinya. Dalam keheningan diri, kita mungkin akan menangis, mungkin akan marah, mungkin akan merasa hancur. Tetapi dari proses itulah kekuatan baru muncul. Ketika kita memahami asal-usul luka, kita memutus pola yang lama. Kita berhenti mencari penyembuh dari luar dan mulai membangun rumah yang aman di dalam diri sendiri. Luka lama tidak meminta kita untuk melupakan. Ia meminta kita untuk mengenali. Sebab ketika kita mengenal luka itu,
Kita tidak lagi mengulang kisah yang sama. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Kita mulai masuk ke dalam hubungan bukan sebagai seseorang yang haus akan penyembuhan, tetapi sebagai seseorang yang siap berbagi ketenangan pada akernia. Luka lama bukan musuh. Ia adalah guru yang mengingatkan kita tentang pentingnya kembali pulang pada diri sendiri. Dan ketika kita berhasil menyembuhkan diri dengan kekuatan internal, kita tidak lagi mencari sandaran baru, karena kita telah menjadi sandaran yang selama ini kita butuhkan. Poin ke-6, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dalam perjalanan hidup. Ada satu prinsip mendasar yang sering kita dengar tetapi jarang benar-benar kita pahami. Kendalikan yang bisa dikendalikan, dan terimalah yang berada di luar jangkauan kita. Namun dalam praktiknya, manusia jauh lebih sering melakukan hal sebaliknya. Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan emosi untuk memikirkan hal-hal yang sepenuhnya berdiri di luar kemampuan kita. Kita mencemaskan tindakan orang lain, menebak-nebak perasaan mereka, mengharapkan perubahan yang tidak pernah datang, dan menunggu kepastian dari seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan kepastian pada dirinya sendiri. Ini adalah salah satu sumber penderitaan terbesar manusia modern. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan tak jarang membuat kita merasa tidak berdaya. Di tengah ketidakpastian itu, kita mencoba meraih kendali sebanyak mungkin, namun seringkali justru pada hal-hal yang tidak pernah bisa kita pegang. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita inginkan. Kita ingin keadaan berjalan seperti yang kita bayangkan. Kita ingin hubungan, pekerjaan, keluarga, dan dunia mengikuti ritme yang membuat kita nyaman. Padahal, semakin kuat kita berusaha mengatur hal-hal yang tidak bisa kita atur, semakin besar rasa cemas yang tumbuh. Semakin keras kita menggenggam sesuatu yang bukan milik kita, semakin sakit ketika harus melepaskannya. Dan seringkali, tanpa kita sadari, hidup kita diarahkan oleh sesuatu yang tidak kita kendalikan. Komentar orang lain, sikap pasangan, keputusan keluarga, bahkan peristiwa acak yang tidak punya niat apapun terhadap kita. Stoikisme, sebuah filsafat yang telah berjalan ribuan tahun, mengajarkan bahwa kebahagiaan yang stabil hanya mungkin bila kita mampu membedakan dengan jelas apa yang menjadi wilayah kendali kita dan apa yang tidak, bukan untuk membuat kita pasrah, melainkan untuk membuat kita bijaksana, untuk mengarahkan energi ke tempat yang memberi perubahan, bukan ke tempat yang hanya menambah penderitaan. Dalam kehidupan modern, prinsip ini sangat relevan. Banyak dari kita hidup dengan beban mental yang besar, bukan karena masalahnya terlalu sulit, tetapi karena kita memikul bagian yang bukan milik kita. Kita memikul mood orang lain, memikul keputusan orang lain, memikul kekecewaan dari seseorang yang tidak pernah kita kendalikan sejak awal. Kita membiarkan kebahagiaan rusak hanya karena sikap seseorang yang mungkin bahkan tidak memikirkan kita. Untuk itu, mari kita kembali ke lingkar kendali diri. Dalam lingkar itu terdapat hal-hal sederhana, namun sangat kuat tindakan kita. Sikap kita, cara kita merespons keadaan, kemampuan kita menahan diri, ketegasan kita dalam mengambil keputusan, dan pilihan kita terhadap apa yang pantas atau tidak pantas masuk ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan kapan seseorang mendekat atau menjauh, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menjaga martabat diri ketika itu terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang mencintai atau tidak mencintai kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mencintai diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apakah dunia memberi kita hari yang baik atau buruk, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita mulai mengalihkan fokus dari luar ke dalam, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap kejadian. Kita tidak lagi menaruh harapan pada hal-hal yang sifatnya rapuh. Kita mulai hidup dengan kejelasan, bukan dengan ketakutan. Dunia modern sering memaksa kita untuk mengejar hal-hal yang tidak stabil. Validasi sosial, perhatian dari seseorang, pengakuan dari lingkungan, atau kepastian dari hubungan yang belum matang. Semua itu di luar kendali kita. Tetapi ketika kita berdiri kokoh pada hal yang dapat kita kendalikan, prinsip, nilai, batasan diri, dan keputusan pribadi, kita menciptakan ruang aman di dalam diri. Ruang itu tidak bisa digoyahkan oleh sikap orang lain atau perubahan keadaan pada akurnia. Memfokuskan diri pada hal yang bisa dikendalikan bukan hanya soal efisiensi,
atau manajemen diri. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap ketenangan batin, bentuk perlindungan terhadap diri kita sendiri, dan bentuk pengakuan bahwa hidup tidak pernah bisa sempurna, tetapi selalu bisa dijalani dengan bijaksana. Ketika kita melepaskan apa yang bukan milik kita, kita menemukan kembali diri yang selama ini terkubur oleh kecemasan, dan dari situlah kebahagiaan mulai tumbuh. Bukan dari luar, tetapi dari ketegasan kita dalam memilih apa yang layak mendapat kendali hati kita. Poin ketujuh, seni melepas tanpa membenci. Ada satu bab dalam hidup yang jarang kita siapkan, namun hampir semua orang pernah menjalaninya dengan cara yang paling sunyi. Proses melepaskan, bukan karena kita ingin, bukan karena kita siap, tetapi karena hidup sering memaksa kita untuk memilih antara mempertahankan sesuatu yang menyakitkan atau merelakannya demi kembali bernapas. Namun di titik inilah kita sering salah langkah. Kita melepaskan sambil menggenggam amarah. Kita merelakan sambil menyimpan dendam. Kita pergi sambil terus mengintip masa lalu, berharap dia berubah bentuk agar kita tak perlu benar-benar membiarkannya hilang. Padahal seni melepaskan bukanlah seni melupakan, apalagi seni membenci. Seni melepaskan adalah seni memahami bahwa ada hal-hal yang pernah kita cintai, tapi tidak ditakdirkan untuk tinggal. Ada orang-orang yang pernah kita jaga, tapi tidak diwajibkan untuk kembali. Ada cerita yang pernah memberi hangat, tapi tidak selalu layak diteruskan. Kita sering mengira bahwa membenci akan mempercepat proses penyembuhan, bahwa rasa marah bisa menjadi jembatan agar kita berlari lebih cepat menjauh. Namun, pada kenyataannya, kebencian justru mengikat kita dengan simpul yang lebih kuat pada apa yang ingin kita lepaskan. Ia membuat bayangan masa lalu terus mengikuti langkah. Ia menjaga luka tetap basah. Ia membuat kita menggelang-guling adegan lama hingga kita lupa bagaimana rasanya melihat dunia tanpa kacamata kekecewaan. Para filsuf Stoik pernah berkata bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan sesuatu, karena pada dasarnya tidak ada yang benar-benar kita miliki. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengalami. Segala yang datang, datang sebagai tamu, dan segala yang pergi, pergi karena waktunya telah selesai. Maka melepaskan tanpa membenci bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap alur kehidupan yang lebih besar dari pemahaman kita. Ada fase di mana kita harus belajar menerima bahwa orang lain berhak memilih jalan yang tidak melibatkan kita, bahwa perasaan orang lain tidak wajib selaras dengan perasaan kita, bahwa apa yang kita anggap perjuangan bisa saja orang lain anggap sebagai beban, dan itu tidak menjadikan kita kurang, tidak menjadikan mereka jahat, hanya menjadikan kita manusia yang sedang belajar tentang batas-batas hati. Melepas tanpa membenci juga berarti mengizinkan diri kita berdamai dengan fakta bahwa tidak semua cerita berakhir indah, tetapi setiap cerita mengajarkan sesuatu. Kita belajar tentang ketabahan, tentang batas diri, tentang keberanian untuk melangkah meski hati masih tertatih. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di tangan orang lain. Ia selalu berada di dalam diri kita, menunggu kita menyadarinya kembali pada akhirnya. Melepaskan tanpa membenci adalah wujud cinta yang paling matang. Cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut, tidak mengikat. Cinta yang memahami bahwa kepergian bukan kegagalan, melainkan bagian alami dari perjalanan. Dan mungkin, di titik ketika kita benar-benar bisa melepaskan tanpa rasa benci, justru disitulah kita menemukan kedamaian yang selama ini kita kejar melalui orang lain. Kedamaian yang sebenarnya hanya bisa lahir dari keberanian untuk merelakan tanpa merusak hati sendiri. Poin ke-8, membangun kehidupan yang cukup, bukan bergantung. Ada sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri. Seandainya hari ini semua orang menjauh, apakah hidupku masih berdiri dengan kokoh? Pertanyaan yang sederhana, namun seringkali menyingkap kenyataan yang selama ini kita hindari. Kita hidup dalam dunia yang penuh relasi, penuh interaksi, penuh ketergantungan satu sama lain. Namun ada garis yang harus kita sadari, antara hidup berdampingan dan hidup bergantung. Banyak dari kita, tanpa sadar, membangun kehidupan di atas pijakan orang lain, entah itu pasangan, teman dekat, keluarga, atau figur tertentu yang keberadaannya menjadi sandaran emosional utama. Kita menganggap kebahagiaan harus datang dari validasi, dukungan, atau kehadiran mereka. Kita merasa baru cukup
jika ada seseorang yang terus meneguhkan bahwa kita layak, bahwa kita berharga, bahwa kita tidak sendirian, tetapi hidup seperti itu rapuh. Ia seperti rumah yang berdiri di tepian pasir, terlihat utuh namun dapat runtuh oleh satu gelombang kecil. Karena pada akhirnya, orang-orang berubah, situasi berubah, perasaan berubah. Dan ketika fondasi kebahagiaan kita berasal dari luar diri, setiap perubahan kecil terasa seperti ancaman besar. Dalam filosofi Stoik, ada prinsip penting yang ada di bawah kendalimu, hanyalah dirimu. Maka membangun kehidupan yang cukup berarti membangun kehidupan yang tegak oleh kekuatan internal, bukan sokongan eksternal. Bukan berarti menolak bantuan atau menutup diri dari cinta, tetapi memahami bahwa segala sesuatu yang bersumber dari luar diri adalah bonus, bukan kebutuhan fundamental. Kehidupan yang cukup bukan kehidupan yang penuh dengan segala hal yang diinginkan, melainkan kehidupan yang mampu berdiri tanpa harus terus ditopang. Kehidupan yang cukup adalah kehidupan yang memiliki keseimbangan antara memberi dan menerima, antara mencintai dan menjaga batas diri, antara bersandar dan tetap berdiri. Namun banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa cukup adalah kondisi yang datar, membosankan, atau kurang ambisius. Kita terbiasa mengejar lebih perhatian, lebih pengakuan, lebih bukti bahwa kita dicintai. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita merasa gagal. Padahal, cukup adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling tinggi. Cukup berarti tidak kekurangan, meski tidak memiliki semua hal. Cukup berarti tidak kehilangan arah. Meski seseorang memutuskan pergi, membangun kehidupan yang cukup mengharuskan kita menata ulang ruang hati, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rasa sepi dan ketergantungan, antara kenyamanan emosional dan kepasrahan buta. Kita belajar memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, melalui rutinitas yang sehat, melalui refleksi, melalui kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa panik, mencari bahu untuk bersandar. Dan yang paling penting, membangun kehidupan yang cukup adalah tentang memulihkan hubungan antara kita dan diri kita sendiri. Banyak orang merasa kosong bukan karena kekurangan orang lain, tetapi karena kehilangan akses ke dalam diri mereka. Mereka lupa bagaimana menenangkan diri, lupa bagaimana menghargai diri, lupa bagaimana merasa bangga pada diri sendiri tanpa harus dipuji. Ketika hal-hal ini kembali dibangun, kehidupan perlahan menjadi utuh. Bahkan sebelum ada siapapun yang masuk ke dalamnya. Pada kehidupan yang cukup bukan berarti kita tidak membutuhkan siapapun. Kita tetap manusia, makhluk sosial yang hidup dalam jaringan hubungan. Namun, kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada simpul-simpul itu. Kita memilih untuk berdiri tegak dan menerima kehadiran orang lain sebagai cahaya tambahan, bukan satu-satunya sumber terang. Dan mungkin ketika kita sudah cukup bagi diri sendiri, barulah kita benar-benar siap menjalani hubungan apapun tanpa rasa takut kehilangan. Karena kita tahu, dengan atau tanpa siapapun, hidup kita akan tetap berjalan, tetap layak, tetap bermakna, tetap cukup. Pada akhirnya, perjalanan untuk bahagia tanpa membutuhkan kehadiran siapapun bukanlah perjalanan menjauh dari manusia, tetapi perjalanan kembali kepada diri sendiri. Kita belajar bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan kemampuan untuk memahami, menerima, dan merawat batin kita sendiri. Setiap luka, setiap perpisahan, setiap kesunyian, semuanya adalah guru yang mengantar kita pada kedewasaan baru. Kedewasaan untuk berdiri dengan kokoh, meski tak ada tangan yang menggenggam. Di ruang inilah, melalui setiap pembahasan dan renungan, kita mencoba memahami hidup dengan lebih jernih, menyentuh inti diri yang sering tertimbun oleh hiruk-pikuk tuntutan zaman. Bila Anda merasakan resonansi dalam kata-kata ini, bila Anda ingin terus berjalan di jalan yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bermakna, maka silakan bergabung dalam perjalanan intelektual dan filosofis di channel ini. Di sini, kita tidak sekadar mendengar, kita kembali menjadi manusia yang utuh.